Boleh, boleh, PLDV-nya. boleh. Halo, halo, apa kabar? Ire tolong di itu dong di accept si bot-nya itu. Oh, udah ya. Oke, sebentar. Ya sudah masuk. Oke, kalau enggak kita mulai aja ya. Oke, Oke, Ire bisa di-mute ya, biar nggak bocor suaranya. Oke, jadi kok pertama-tama ini aku mau nanya dulu nih, kita warming up questions dulu nih. Jadi mhm, kalau menurut Koko nih, kan ini pertanyaan yang juga sering orang-orang tanyain kan. Setelah Bitcoin halving itu kan historically itu biasanya harganya Bitcoin ini kan bakalan naik gitu kan, naik secara signifikan lah gitu. Tapi kok ini udah halving kemarin bulan April, sekarang kok harganya Bitcoin itu masih consolidated gitu kan. Sebentar ke 70.000, tapi habis itu nanti balik ke 60.000 pertengahan, masih tektok di antara range itu gitu. Nah, menurut Ko Angga sendiri sekarang gimana sih ini outlook-nya untuk Bitcoin? kalau menurutku sih dengan area konsolidasi kayak gini sih masih normal sih. Jadi memang kalau berdasarkan cycle yang sebelumnya itu, memang setelah halving ada konsolidasi kira-kira rata-rata nih ya, itu 150 sampai 160 harian sih itu. Itu sekitar berapa bulan ya berarti ya? 4 sampai 5 bulan kali ya. Nah, sekarang kan kita baru bulan kedua gitu. Jadi, so far sih kalau menurut saya masih normal konsolidasinya. Juga sebenarnya kita udah dapat early pump gitu. Jadi sebelum halving itu kita kan udah pump duluan, antara bulan Januari sampai halving ya. Itu kan udah pump duluan dan kita year to date udah kira-kira 70% plus dan itu kurasa udah perform yang sangat bagus sih gitu. Kalau halving, orang-orang kan memang ngarepnya setelah halving langsung pump gitu. Tapi sebenarnya halving itu bukan bukan one time event yang langsung pump gitu, tapi, secara fundamental ada jumlah supply baru Bitcoin yang dikurangin, supply-nya dari miner ya, dan ini akan bikin, supply shock di masa depan gitu. Jadi, santai aja, mumpung sekarang masih konsolidasi kan artinya kita bisa bisa nabung Bitcoin lagi sih gitu. Dan, untuk harga sekarang menurut saya that's a very good price untuk DCA. Oke, menarik sih aku ya. Ini memang kadang-kadang kan orang eh, berharapnya tuh bisa langsung instan gitu naiknya ya kok ya. Tapi ternyata kalau Mhm. dari yang tadi kok Angga share itu takes time juga ya kok untuk bisa naik seperti yang sebelum-sebelumnya itu ya harganya. Ya, memang in a short time kita kan masih konsolidasi. Dan kalau aku rasa sekarang pilihannya kalau kita misalkan mau investasi ya, mau aset apa, itu sampai sekarang masih Bitcoin sih yang terbaik gitu. Karena kalau kita misalkan mau investasi kan pilihannya ada real estate, ada indeks S&P 500 mungkin, mmm, dan Bitcoin tuh di masa bulan tuh outperform semua traditional aset gitu. Jadi, mumpung masih konsolidasi sih menurutku masih oke untuk DCA. Terus kalau di videoku yang terakhir kan aku bahas tentang presidential election theory gitu. Jadi ada cycle per 4 tahunan di mana harga Bitcoin pump and dump. Nah, di cycle ini, di masa 2024 ini ya, kan ada election. Kecenderungannya pada tahun election harga Bitcoin selalu pump gitu. Nah, cuman karena memang election itu kan pasti ada gejolak politik. Nah, gejolak politik inilah yang bikin harga Bitcoin consolidate gitu. Oke, menarik sih memang US election ini ya, Ko ya. Apalagi tahun ini kan kita ada salah satu presidential candidate juga yang
menyuarakan bahwa dia ini pro kripto, pro Bitcoin gitu kan. Nah, karena Ko Angga tadi udah sempat mention sedikit juga nih tentang US presidential election, mungkin Ko Angga bisa share sedikit nih, walau maksudnya kita di Indonesia, tapi kan di US itu kan bisa punya efek sampai secara global ya ke negara-negara lain gitu. Kalau menurut Ko Angga nih dengan dinamikanya presidential election tahun ini nih dengan ada kandidat yang pro kripto dan ada apa dan dibilangnya administrasi yang sekarang ini kan agak keras ya ke industri kripto di US gitu. Menurut Ko Angga tuh apa sih ini implikasinya dan kalau nanti buat kita yang investor di Indonesia tuh kenapa sih kita mesti watching atau monitoring si election ini gitu? Ya, kalau sekarang kan yang menarik, si Donald Trump kan dia pakai narasi Bitcoin dan kripto gitu. Meskipun memang nggak ada jaminan nih, setelah dia terpilih nanti dia bakalan kripto atau Bitcoin friendly, kita nggak ada jaminan ya. Kan namanya politikus mau cari suara gitu. Mmm, tapi masalah paling nggak kita punya punya, untuk orang Amerika nih ya, punya calon Donald Trump yang mau, pro kripto dan pro Bitcoin gitu. Tapi masalahnya si Donald Trump ini juga ada masalah gitu, juga ada masalah yang dinyatakan udah bersalah gitu. Dan ini jadi sebuah, yang bikin market ragu-ragu, di satu sisi juga ini adalah bentuk sejarah baru karena Trump jadi satu-satunya presiden pertama yang dinyatakan bersalah dan harus dipenjara gitu. Jadi sekarang market masih terombang-ambing karena Trump ini nanti bakalan dipenjara atau enggak gitu, yang pertama. Nah, kalau Trump nanti bakalan diputuskan bersalah, terus kemudian dipenjara dan nggak bisa mencalonkan diri, ya otomatis harga Bitcoin bisa, flash dump sih menurut saya gitu. Jadi sekarang market masih ragu-ragu menunggu itu gitu. Nah, kurasa sekarang, yang terbaik juga tetap DCA, sampai nanti election gitu, election sekitar bulan November, kalau nggak salah sekitar tanggal 5 bulan November, itu baru kita bisa tahu siapa kandidat yang menang dan punya kepastian Bitcoin ke arah mana gitu. Jadi sementara sampai antara Juli, Agustus, September ini masih itu sih, masih consolidate kayaknya. Oke, jadi kalau menurut Ko Angga nih advice-nya untuk kita para investor kripto di Indonesia itu wait and see aja ya gitu di mana apa pengaruhnya outputnya dari si presidential election ini terhadap crypto market gitu ya. Ya, wait and see dan kalau untuk Bitcoin bisa tetap DCA sih gitu. Karena, memang in the short term harga Bitcoin pasti volatile, consolidate, ada flash dump mungkin. Tapi in the long run bisa sampai, 3, 4 tahun kemudian atau mungkin 10 tahun sampai, beberapa dekade yang berikutnya harga Bitcoin pasti akan lebih mahal dan kita punya conviction harga Bitcoin bisa sampai $1 juta sih gitu. Oke, ini kira-kira 1 juta dolar ini kalau menurut Ko Angga ini bisa kapan ini Ko? Kalau $1 juta mungkin kita nunggu 2 cycle halving yang berikutnya kayaknya ya. Oke, menarik, menarik. Ya, jadi ini kita continuing dari presidential election ya, kok ya. Ini kita masih Mhm. nyerempet-nyerempet juga sama yang makro gitu kan. Nah, kira-kira nih dengan situasi geopolitik yang seperti sekarang ini gitu kan, yang kita kemarin lihat ada konflik antara Israel dan Palestine juga, itu kan sempat bikin harga Bitcoin dan pasar kripto secara keseluruhan itu kan sempat dip gitu kan, sementara gitu, walau akhirnya rebound Mmm. lagi. Nah, menurut Koko tuh kira-kira gimana ya nanti ke depannya itu tuh apakah geopolitical tension ini tuh bisa memengaruhi seberapa dalam ke adopsi kripto atau ke pasar kripto secara keseluruhan gitu? Ya, di bulan lalu tuh kan kita lihat Bitcoin dip bahkan bisa sampai 59.000. Karena kita expecting bakal ada Black Swan nih gitu, karena mungkin ada eskalasi perang dari, Iran dan Israel, yang ternyata nggak sampai tereskalasi. Dan setelah, Presiden Iran waktu itu kecelakaan, harga Bitcoin bisa kembali balik, karena market sudah nggak expecting adanya Black Swan lagi gitu. Udah mereka rasa, "Oh udah aman ini," gitu. Mmm, tapi untuk yang next-nya bukan berarti nggak ada, black swan lagi sih gitu. Karena kalau kita
lihat mungkin Donald Trump, bisa aja bentar ada suara apa ya? Nggak apa-apa. Kalau kalau kita lihat, Donald Trump bisa aja mungkin nggak jadi mencalonkan diri dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk market kripto secara keseluruhan, kalau memang nanti ada event seperti bulan lalu, bakalan kena yang paling parah sih gitu. Karena orang akan menghindari aset yang beresiko dulu. Orang akan menghindari altcoin-altcoin, akan menghindari kripto dulu karena uh, yaitu untuk menghindari black swan itu sih itu. Oke, kan kita tuh juga banyak dengar nih kok karena si geopolitical tension ini banyak yang analis juga yang ngomong kan, oh kita balik lagi aja ke emas gitu. Nah, sedangkan dengan posisinya Bitcoin yang sering dibilang digital gold gitu kan, quote unquote digital gold gitu. Nah, menurut Koko tuh gimana nih comparisonnya kalau di saat-saat seperti ini tuh, apakah kita tetap balik lagi gitu kan, kita jadiin gold itu as a store of value atau ini tuh it's the time for us untuk akhirnya switch ke Bitcoin. Untuk balik ke gold standard itu impossible gitu, nggak mungkin. Karena fondasi ekonomi dunia itu udah dalam bentuk fiat gitu, udah dalam bentuk dolar. Jadi menurut saya sih fiat pasti akan ada terus sih itu. Meskipun kalau misalkan ada orang yang punya conviction dolar nanti mungkin runtuh dan lain sebagainya, tapi nggak akan digantikan oleh gold standard lagi gitu. Akan digantikan oleh mata uang fiat yang baru gitu. Karena kalau karena untuk membuat perekonomian negara maju itu perlu mata uang fiat. Sementara kalau dengan gold standard itu sulit bikin bikin perekonomian maju, sulit untuk kasih kredit gitu. Jadi untuk balik ke gold standard is impossible. Meskipun sekarang aku dengar rumornya ada banyak negara yang udah mulai kumpulin emas gitu sebagai hedge atas dolar gitu. Tapi kita kan bukan state ya, jadi kita kan perorangan, kita pribadi. Jadi kalau kita punya kekayaan dalam bentuk mata uang fiat, ya bisa dipastikan bangkrut instan sih gitu. Bisa dipastikan bangkrut instan karena nilainya terus menurun. Jadi kalau kita lihat sejarah, kira-kira 200-300 tahun yang lalu, aku sih suka lihat sejarah karena history is rhyme. Jadi kalau sekitar 200-300 tahun yang lalu, waktu Amerika baru dibuat, mereka independence tahun 1776 kalau nggak salah. Jadi waktu mereka independence itu mereka punya mata uang fiat namanya dolar kontinental waktu itu. Punya mata uang namanya kontinental. Waktu itu nilai kontinental itu dipek sama dolar Spanyol. Satu dolar Spanyol itu kalau nggak salah 23 gram waktu itu. Jadi satu kontinental sama dengan satu dolar Spanyol yang mengandung 23 gram perak murni waktu itu. Itu waktu pertama kali dibuat kontinental. Terus kemudian dalam waktu 7 tahun itu nilainya berkurang 40 kali lipat. Jadi bukan berkurang 40% ya, tapi nilainya jadi 1/40 sejak pertama kali diterbitin nilainya. Nah, jadi waktu itu orang yang nabung dalam bentuk mata uang fiat, waktu itu kontinental ya, ya miskin instan gitu. Tapi buat mereka yang nabung dalam bentuk emas dan perak waktu itu, mereka terhindar dari kekacauan finansial karena mata uang fiat itu sih. Dan apakah mereka yang hold mata uang fiat kontinental itu dapat kompensasi? Ya enggak gitu. Jadi sekarang kita perlu jaga diri sih, perlu jaga diri sendiri karena mata uang fiat itu nilainya pasti menurun karena devaluasi dan dilusi gitu. Devaluasi karena pemerintah memang mendevaluasi mata uangnya. Kenapa mereka mendevaluasi mata uangnya? Supaya mereka bisa ekspor gitu. Supaya barangnya lebih murah gitu. Misalkan misalkan nih, let's say ada pemerintah Malaysia lah kita bilang, jangan Indonesia gitu. Pemerintah Malaysia lah mereka berusaha menurunkan mata uangnya supaya kompetitif dengan market China gitu. Karena kalau enggak, negara lain yang mau impor, mereka akan pilih mata uang yang lebih murah dong gitu. Mereka akan pilih Cina misalkan karena lebih murah daripada ringgit Malaysia. Nah,
Jadi gimana caranya supaya barang Malaysia laku? Ya diturunkan nilai mata uangnya. Dan itu yang terjadi pada yen sekarang itu. Yen sekarang mata uangnya kan diusahakan untuk didevaluasi. Kenapa? Karena barang-barangnya kalah sama barang Cina. Mobil Jepang kalah sama mobil Cina. Mobil Cina yang jauh lebih bagus, jauh lebih keren, pakai EV, lebih murah daripada mobil buatan Jepang itu. That's a fact. So, untuk bikin harga mobilnya lebih kompetitif lagi, maka pemerintah Jepang melalui yen akan mendevaluasi mata uangnya supaya negara-negara lain bisa pula mobil Jepang lebih murah gitu. Jadi itu adalah kutukan mata uang fiat sih kalau aku bilang devaluasi. Dan yang kedua dilusi atau inflasi. Karena mata uangnya dicetak terus untuk membiayai berbagai kebutuhan di negaranya. Jadi ya sekarang balik lagi kita harus jaga diri. Jaga dirinya apakah dengan emas kalau kalau emas yang pasti kan nggak portable, terus nggak ada ledgernya supaya maksimal supply-nya kita nggak tahu berapa, kemurniannya kita juga nggak tahu berapa, belum lagi kalau palsu kayak yang kemarin gitu. Jadi kita pilih the hardest asset ya Bitcoin gitu. Yang punya protokol terdesentral, transparan, verifiable, bisa dibawa kemana-mana gitu. So kalau untuk jaga diri Bitcoin bukan kripto. Karena kripto itu bisnis gitu. Kripto itu bisnis. Dicatat kripto itu bisnis yang menerbitkan dua produk. Satu produknya adalah protokol, satu produknya adalah token gitu. Jadi pada saat terjadi kekacauan kayak kayak krisis ekonomi gitu yang terkena imbas paling parah duluan, ya otomatis high risk asset salah satunya kripto karena kripto adalah startup Web3 bisnis gitu. Jadi untuk altcoin atau kripto kalau saya sih lebih prefer kalau trade kita trade seasonal bukan hold. Kalau Bitcoin saya nggak trade Bitcoin, saya only hold itu sih untuk jaga-jaga itu, jaga diri maksudnya. Oke, ini menarik banget sih aku ya. Jadi memang kita juga harus tetap reflecting to the history, tapi kita harus making relevant adjustment juga gitu dengan yang masa sekarang gitu kan, yang sekarang terjadi gitu berdasarkan si pattern-pattern di masa lalu ini gitu ya. Dan ini menarik Betul. sih juga. Kok enggak biasanya kan orang kayak interchangeable gitu loh antara Bitcoin sama kripto gitu. Tapi di sini Hmm, tuh keluarga dari tadi tuh selalu berusaha membedakan nih kayak Bitcoin dan kripto itu they are two different things gitu kan. Jadi kayak ya. beda gitu, harus dipisahkan gitu ya. Betul, betul. Memang beda sih gitu, karena Bitcoin kan bukan bisnis gitu. Sementara kalau kita lihat altcoin yang terbitin protokol dan token, most of them adalah bisnis gitu. That's why kalau kita lihat ke token terminal, itu ada bagian laporan keuangan, ada revenue-nya, ada daily active user, that's a business after all. Iya sih, benar-benar benar. Makanya itu juga kalau Bitcoin ini kan lebih jadi lebih dilirik lah sama institutional investor gitu ya, kok ya, dibandingin sama altcoin lain gitu. Altcoin lain mungkin ada, tapi mungkin tidak sebanyak Bitcoin gitu ya. Nah, kalau institutional investor tuh ada dua gitu. Jadi institutional investor ini institusi tradisional atau institusi Web3 gitu. Kalau institusi tradisional, mereka pasti meliriknya Bitcoin gitu. Karena Bitcoin kan sekarang udah ada ETF-nya. Nah, mereka nggak bisa invest ke altcoin karena altcoin sementara so far belum ada ETF-nya, dan jalur ETF buat institusi tradisional itu cuman fiat, Bitcoin, fiat, udah nggak ada. Nah, tapi kalau untuk Web3, institusi Web3 sih aku rasa mereka masih suka di kripto gitu, karena di kripto mereka can create sebuah token jadi valuable from nothing itu. Jadi misal kita terbitin token ABC yuk gitu. Terbitin token ABC udah nggak perlu ada fundamental, nggak perlu ada apapun. Kayak like kita terbitin token meme sih. Sesuatu yang not valuable,
jadi sesuatu yang valuable gitu. Nah, itu yang buat portfolio institusi Web3 itu jadi berlipat kali ganda, alih-alih mereka kalau cuma hold Bitcoin aja. Tapi in the end of the day, tujuan mereka adalah untuk punya Bitcoin gitu, in the end of the day. Oke, ini menarik sih. Memang kalau ngomongin institutional investor ini aku ya. Ini kan karena tadi kok Angga juga udah mention sedikit nih tentang ETF Bitcoin gitu. Nah, kalau menurut kok Angga ini apa sih pengaruhnya si ETF Bitcoin dan ini yang upcoming nih ETF Ethereum gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Gimana sih ini pengaruhnya dari dua ETF ini terhadap pasar kripto secara global dan juga di Indonesia sendiri gitu. Ya, dengan adanya ETF Bitcoin kan institusi tradisional bisa mulai mulai invest Bitcoin. Bahkan bank sekarang udah hold ETF Bitcoin dan aku rasa that's something good gitu. Cuman sekarang yang terakhir aku baca nih, kalau kata BlackRock yang mendominasi di ETF Bitcoin so far masih baru retail gitu. Jadi institutional adoption tuh actually masih belum sih itu. Nah, kalau institutional adoption masih belum dan kita harganya ada di 64.000 sekian, eh, itu jadi sebuah sinyal yang bagus untuk hold jangka panjang gitu. Kalau 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 untuk Bitcoin sih itu. Nah, kalau untuk crypto sekarang kan kita lagi expecting ETF season. Jadi ada Ethereum ETF kan. Nah, untuk Ethereum ETF sendiri ini kalau dari aku sendiri masih 50-50 sih. 50-50-nya karena ada di sini. Yang pertama itu ada ETHE. Jadi ini trust-nya Grayscale gitu. Sama kayak Bitcoin dulu kan punya Grayscale Bitcoin Trust yang terus berubah jadi ETF. Nah, Grayscale Bitcoin Trust itu kan orang waktu bear market itu kan beli di harga diskon 50% dari harga Bitcoin. So once mereka berubah jadi ETF spot, harganya kan pack dengan Bitcoin. Jadi mereka bisa cuan berkali-kali lipat karena udah convert jadi ETF. Harganya sama dengan spot Bitcoin. So yang mereka lakukan kalau di GBTC kemarin, mereka taking profit gitu. Masuk akal dong, mereka udah cuan berkali-kali lipat nih. Dulu nggak bisa exit, sekarang bisa exit. Terus di Grayscale mahal banget. Ya make sense banget untuk exit, untuk taking profit, atau mungkin untuk pindah ETF. Nah, sekarang balik ke ETHE. Sama case-nya kayak GBTC. Waktu bear market, orang tuh beli ETHE dengan diskon 40-50% dari harga Ethereum. Pada saat ETHE nanti jadi Ethereum Spot ETF, itu kan mereka udah cuan berkali-kali lipat gitu. Dan mereka punya kesempatan untuk exit. Dulu nggak bisa exit kan trust. Nah, sekarang mereka bisa exit tuh gitu. Jadi yang ku khawatirin sekarang adalah mereka exit dari ETHE untuk taking profit. Terus yang kedua, kalau mereka exit, apakah ada institusi atau retail yang mau beli Ethereum dalam bentuk ETF? Itu sih. Nah, kalau sekarang kita lihat hype-nya itu kan beda sama hype bulan, let's say bulan November, Desember, kan Januari kan Bitcoin ETF kan terbit kan. Hype-nya kan beda sekarang. Kalau kita rasain sekarang kan nggak kayak hype waktu Bitcoin ETF mau terbit sih. Kayaknya slow-slow aja. Iklannya juga kayaknya aku lihat cuma FanEck yang baru nerbitin gitu. Nggak ada dari penerbit ETF lain yang nerbitin iklan tentang Ethereum gitu. Kok kayaknya sepi-sepi aja gitu. Nah, kalau dari tesisku adalah kemungkinan besar institusi atau retail lihat kalau Ethereum ETF ini mungkin nggak menarik buat mereka itu. Istilahnya boleh kita bilang nggak seksi gitu. Nggak, kalau kalau dari sisiku sebagai investor nggak seksinya karena ya itu hanya sama aja beli Ethereum di spot gitu. Nah, sementara Ethereum itu jadi seksi karena bisa di stake, bisa di restaking, bisa di restaking, bisa di restaking berulang-ulang gitu.
Nah, that's the beauty of Ethereum actually, yang nggak ada di Ethereum Spot ETF. Nah, ini yang bikin saya khawatir waktu Ethereum Spot ETF terbitkin, ETHE outflow, dan nggak ada power atau financial power yang mau ambil jadi exit liquidity-nya ETHE. Itu yang aku khawatirin sih itu kalau dari Ethereum. Tapi next yang unik itu mungkin bisa aja setelah Ethereum, kalau Ethereum ETF sukses ya, mungkin bisa aja nanti ada yang nerbitin Solana ETF gitu. Jadi makanya aku tadi bilang ETF season gitu. Karena di Kanada kemarin baru aja udah diterbitin ETP-nya gitu Solana. Kalau menurutku sih gitu sih. Iya, bener sih kok itu kalau spot Ethereum ETF itu orang-orang lebih melihatnya lebih kayak buka jalan lah ya gitu untuk apa crypto ETF yang lainnya gitu. Nah, Mhm. kalau di Indonesia sendiri gitu, menurut Ko Angga gimana? Kira-kira kapan ya bisa muncul nih spot crypto ETF kayak di US dan di Hong Kong gitu? Ya Bitcoin dulu deh atau Ethereum lah gitu. Karena kan kita regulasi juga nggak se-strict di US ya gitu. Kira-kira ada nggak nih menurut Ko Angga kemungkinannya untuk muncul di Indonesia? Kalau menurutku sih kayaknya masih 1 sampai 2 dekade lagi sih gitu. Karena kalau kita lihat market carbon credit itu kan baru aja tuh di Indonesia. Padahal carbon credit itu udah mulai 10 atau 15 tahun yang lalu kalau nggak salah di luar negeri gitu. Nah, kita baru adopt sekarang itu untuk market carbon credit. Jadi aku rasa masih lama. Masih 1-2 dekade lagi mungkin. Dan sekarang mungkin yang dibutuhin sama market Indonesia adalah institusi bisa beli uh, Bitcoin di spot tanpa nomini gitu. Nah, setahuku sekarang untuk institusi, untuk PT memang belum bisa beli Bitcoin di exchange tanpa nomini itu sih. Nah, mungkin dari sisi regulasi itu dulu sih. Kalau mau terbitin ETF, itu biasanya mereka pingin narik market dari luar negeri sih. Misalkan Hong Kong gitu, terbitin Bitcoin spot ETF. Nah, mereka pingin narik market dari luar negeri gitu. Nah, kalau kita bersaing sama Hong Kong, kayaknya masih berat sih itu. Masih berat. Jadi institusi mungkin akan lebih ke milih ke ETF Hong Kong kali ya gitu. Tapi at least kalau misalkan institusi Indonesia, PT atau CV, yayasan bisa beli Bitcoin spot ETF tanpa nomini di exchange lokal, nah itu that's a good thing sih. Oke, jadi kalau di Indo ini kalau menurut Ko Angga kebutuhannya beda ya. Kalau apa untuk investor institusional itu mungkin bukan lebih ke spot crypto ETF, tapi lebih ke buat ininya dulu ya untuk memfasilitasi transaksinya ini ya, trading desk-nya mereka ini ya. Yes, betul. Nah, ini kan kita tadi udah sempat menyinggung sedikit nih tentang regulasi kripto di Indonesia. Nah, ini kan kita sebentar lagi mau transisi nih kok dari Bapepti ke OJK gitu kan. Lagi on progress lah gitu. Nah, kalau menurut Ko Angga gimana sih ini dengan transisi dari Bapepti ke OJK gitu? Karena kan kalau Bapepti ini yang kita tahu kan biasanya oversee yang tergolong komoditas dan kripto kan sejauh ini memang eh, diklasifikasikan sebagai komoditas kan di regulasi Indonesia gitu. Nah, kalau kita transisi ke OJK yang mana dia biasanya monitor pasar uang gitu kan, pasar modal, itu tuh kira-kira bakalan ada dinamika apa nih yang berubah menurut Ko Angga gitu, kayak proyeksinya kalau misalnya udah transisi ke OJK. Harapan kita sih bisa diregulir lebih baik lagi, bukan berarti dengan Bapepti nggak baik ya, tapi bisa diregulir lebih baik lagi dan dengan pindah ke OJK kan mungkin bisa nih diklasifikasikan sebagai dalam tanda kutip uang gitu. Nah, who knows OJK bisa izinin supaya ada paling nggak mungkin ada debit card kripto seperti di luar negeri, who knows kan kita nggak tahu. Tapi kalau harapan saya utama sebagai investor kripto sih, kalau diregulit oleh OJK, harapan saya sih bukan cuma sekedar menerbitkan izin aja, tapi
kita harus take the next step, paling nggak jadi yang pertama kali di dunia sebagai lembaga auditor yang dikelola oleh negara gitu. Jadi kan kalau kalau auditor tuh kan ada Sertik, ada apa lagi ya, auditor ada banyak sih. Nah mereka kan terbitin audit tuh, audit smart contract-nya. Karena kripto itu kalau protokolnya itu nggak lebih dari kode-kode sih. Nah kodenya itu yang diregulit gitu, kodenya itu yang diaudit supaya pada saat masyarakat Indonesia pakai protokol itu, andaikan diizinin untuk pakai protokol itu dan protokol itu tuh dapat izin, uh, bisa dapat kayak semacam badge gitu, audited by Indonesian SEC itu. Nah kan keren tuh, gitu. Nggak cuman sebatas memberikan perizinan, memfasilitasi perizinan, tapi audit the smart contract gitu. Itu bakal keren banget sih itu. Dan itu akan jadi the first in the world kalau menurut saya. Oke, jadi ada standarnya lah ya gitu sebelum mendirikan suatu project gitu kan kayak di kode-kodenya di smart contract-nya ini apa yang do's and don'ts-nya gitu ya kok ya. Mm-mm, 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 mm-mm. Oke, ini menarik sih sebenarnya ya. Walau kalau misalnya kita ngobrol sama decentralization Maxi ini kayaknya mungkin akan agak ada eh, backlash juga ya kayaknya. Tep- The, Tapi itu kita itu ya gimana tuh menurut Ko Angga kalau misalnya dari spirit decentralization-nya gimana tuh kan biasanya kan ada yang bilang ya kan kripto kita biar bisa decentralized gitu kalau ujung-ujungnya eh, apa kode-kode smart contract-nya diregulasi juga gimana? Jadi maksudku di audit sih, di audit karena kan siapa tahu code itu kan punya bug, punya error, punya backdoor gitu. Jadi maksudku nggak sekedar diregulate, tapi benar-benar diaudit gitu sih, diaudit. Kalau tentang desentralisasi kripto, aku rasa sih that just a myth sih, hanya mitos tentang desentralisasi kripto. Bagaimana kripto dibilang decentralized kalau majority of the token dimiliki oleh developer dan venture capital gitu. Jadi kalau voting power-nya dimiliki oleh beberapa pihak tertentu aja, itu kan bukan desentralisasi itu kalau kalau menurut saya gitu. Tapi Oke, kalau jadi permissionless uh-huh. dan transparent, yes gitu. Oke, berarti decentralization ini kalau menurut Ko Angga ada beberapa yang masih jauh dari kata ideal ya sebenarnya. uh, ya, jadi kalau menurutku sih desentralisasi di kripto itu hanya mitos sih itu. Oke, ya kok. Jadi kan ini dari tadi kita udah ngomongin yang berat-berat nih. Sekarang kita yang agak light sedikit gitu kan. Ini kan Koko punya kelas belajar Bitcoin.com ya kan. Nah Mm-mm, itu mm-mm. eh, kalau menurut Ko Angga itu apa sih yang membedakan nih belajar Bitcoin.com ini sama kelas-kelas investasi kripto yang lainnya gitu kan. Apakah dia ada all level traders gitu kan atau untuk segala jenis trader atau apa sih sebenarnya ini kayak competitive edge-nya dari belajar Bitcoin.com ini? Ya, jadi kalau kelas yang lain yang aku tahu sih kalau tentang kripto itu mereka cuma ngomongin tentang trading gitu. eh Apa namanya, beli harga rendah, jual di harga tinggi gitu. Udah cuma cuma sekedar trading aja. Padahal kripto itu luas banget, luas 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 banget kripto itu dan nggak cuma sekedar trading. Trading itu adalah level nol kalau menurut saya. Nah, terus kenapa namanya belajar Bitcoin gitu? Nah, karena kita mau utilize Bitcoin di capital market 2.0. Jadi, kan tadi kita di awal udah ngomongin kalau Bitcoin dan kripto itu beda. Bitcoin itu gold 2.0. Bitcoin. Bitcoin is gold 2.0. Dan kripto itu adalah capital market 2.0. Karena kripto kan punya protokol dan mereka juga punya tokennya. Tapi kita nggak beli tokennya, tapi kita pakai produk protokolnya. That's why I called kripto itu punya dua produk. Yang satu adalah tokennya, yang satu adalah protokolnya. So, gimana cara melipat gandakan Gold 2.0 kita? Cara melipat gandakan Bitcoin kita?
Ya kita pakai capital market 2.0. Kita pakai protokol dari Web3 gitu. Jadi kita utilize Bitcoin via Web3, via protokol kripto supaya bisa mendatangkan lebih banyak income dan bisa diutilize jadi macam-macam sih itu. Karena basically Bitcoin itu selain Gold 2.0, menurutku itu kayak real estate 2.0 gitu. Karena aku dulu orang real estate. Jadi semua yang ku ajarin di belajarbitcoin.com itu sebenarnya adalah strategi real estate. Gimana cara kita utilize Bitcoin kita. Nah, kalau di real estate, kan juga bisa trade. You buy, terus kemudian dijual di harga tinggi gitu. Itu kelas level bawah gitu. Tapi kalau di real estate, jadi kita ngomongin real estate ya, bukan Bitcoin. Kalau di real estate itu, kalau kita beli satu petak tanah, kita bisa bangun bangunan di atasnya. Kita bisa bagi jadi 3 atau 4 unit terus dijual kembali. Atau kita bangun. Atau mungkin kita sewa-sewain gitu, jadi apartemen, jadi kosan gitu. Atau mungkin kita bisa jaminin properti kita, terus kemudian kita beliin properti lain gitu. Terus dijaminin lagi propertinya untuk beliin properti lain. Itu bisa dilakukan di properti itu. Nah, di Bitcoin ternyata juga bisa dilakukan, tapi kita harus pakai Web3 gitu, harus pakai DeFi untuk utilize Bitcoin itu supaya jadi mirip kayak real estate 2.0. So kita juga bisa jadi kan kita bisa akses banking, decentralized banking di sana, bisa dipakai buat jaminan buat modal liquidity pool dan lain sebagainya. Jadi kita utilize Bitcoin untuk kita dalam tanda kutip ya mainin di protokol kripto itu sih. Oke, jadi kalau aku simpulkan ini berarti sebenarnya belajarbitcoin.com ini ingin ngasih insight gitu ya ke investors atau traders gitu bahwa Bitcoin dan kripto ini tuh bisa buat macem-macem loh, bukan cuma lo beli terus habis beli harga rendah terus harganya udah tinggi, lu jual lu take profit dari situ gitu kan. Jadi kayak banyak nih sebenarnya use case-nya, cara-caranya untuk lo tuh bisa ngedapetin profit lebih banyak nih dari Bitcoin dan dari kripto gitu kan. Ya, betul. Jadi kalau misalkan kayak kita punya unit rumah gitu, kalau real estate ya, kita punya unit rumah, kita beli, ya udah kita bisa biarin dan kita nunggu capital gain-nya. Sama kayak Bitcoin, kita beli di exchange, terus kita nunggu harganya naik gitu. Eh, tapi kan kita bisa sewain rumah itu, kita bisa jadiin kosan, kita bisa bangun bisnis di atasnya. Nah, kurang lebih mirip kayak gitu. That's why aku bilang belajarbitcoin.com itu ngajarin gimana ubah Bitcoin bisa jadi mesin ATM gitu. Nah, kalau di rumah kita sewain, kan tiap hari kita bisa dapat income tuh dari rumahnya. Bisa jadi mesin ATM kan rumahnya. Nah, di Bitcoin juga sama. Bitcoin juga bisa jadi mesin ATM buat kita asal kita tahu caranya utilize di Web3. Oke, ini menarik sih emang ya. Kalau ini sebelum kita moving on ke next questions, coba dong Kak Angga kasih 3 alasan kenapa ini teman-teman Be Innovators harus join belajar bitcoin.com. Ya, yang pertama, kalau alasan yang pertama karena masih banyak orang yang 80% atau 90% portfolionya di altcoin gitu. Dan kita udah ngalamin itu gitu. Pernah ngalamin di meme, di altcoin, dan hanya Bitcoin yang outperform semua aset. So kalau kalau teman-teman portonya 80% masih altcoin, itu adalah sebuah kesalahan besar sih itu. Jadi move to Bitcoin. Tapi untuk bisa pindah move ke Bitcoin, nggak hanya portfolio kita semuanya Bitcoin, tapi our whole net worth di Bitcoin itu kan perlu conviction gitu. Jadi yang kedua alasannya kalian bangun conviction sih gitu. Bangun conviction di belajarbitcoin.com. Kita ajarin um, istilahnya kita punya modul namanya mesin waktu finansial gitu. Kita belajar dari sejarah finansial sejak 6.000 tahun yang lalu dan how it relate with Bitcoin now gitu. Nah, yang ketiga, kalau kita punya Bitcoin aja,
terus harus diapain nih gitu. Nah, padahal Bitcoin ini bisa di-utilize jadi macam-macam gitu. Nah, kita ajarin cara utilize-nya tanpa perlu kita jual Bitcoin kita gitu. Jadi kita masih tetap dapat passive income tanpa perlu jual Bitcoin. Bahkan kalau mau trade altcoin pun kita juga bisa jadiin Bitcoin kita sebagai hedge sih gitu. Oke, menarik ini nanti kita pakai buat snippets-nya ya ini. Apa buat tadi yang 3 alasan itu. Ini terakhir nih kok enggak, ini apa last questions di interview kali ini. Untuk tahun 2024 ini sampai kira-kira mungkin awal 2025 gitu kan. Apa sih narasi kripto yang menurut Ko Angga nih kayak ini harus masuk dalam watchlist para investor kripto nih gitu. Terus kira-kira nanti outlook-nya perjalanannya di 2024 sampai awal 2025 nih bakalan kayak apa sih pasar kripto ini? Oke, kalau kripto ya, bukan Bitcoin ya. Kalau kripto mungkin narasi utamanya masih AI, DePIN, dan Bitcoin Layer 2. Aku rasa sih tiga itu yang akan mendominasi sih itu. Jadi kayak aku bilang, orang kan dahulu Bitcoin, mereka ingin utilize. So sekarang mereka lagi bikin Bitcoin Layer 2 supaya bantu mereka untuk utilize Bitcoin-nya sih itu. Jadi Bitcoin Layer 2 kalau kita lihat udah ada 40 sampai 50 project sekarang dan mungkin bakalan launch satu-satu di cycle ini sih. Kan project-projectnya yang aku tahu sih ada Merlin kemarin, ada BEVM, ada Stacks gitu. Jadi Bitcoin Layer 2 masih mendominasi hype plus AI dan DePIN, Decentralized Physical Network. Oke, jadi kalau misalnya untuk 2004-2025 ini, kalau menurut Ko Angga kira-kira bakalan kayak gimana sih sebelum kita bisa menuju ke apa harga Bitcoin yang naik sangat eksponensial setelah halving ini gitu. Kira-kira bakalan tadi kan udah disebutin tuh kayak nanti selama apa wait and see untuk geopolitical tensions, terus habis itu mungkin ada US elections. Kira-kira ada nggak mungkin tambahan yang lain nih yang perlu kita monitor juga gitu? Ya, yang harus teman-teman aware itu meskipun bulan enggak bukan harganya naik terus dari hari ke hari gitu. Tapi tetap ada koreksi dan di bulan itu kalau kita lihat cycle-cycle yang sebelumnya koreksi 20%, 30%, 40% itu masih normal gitu. Jadi koreksi yang sekarang dari 70.000 dari 73.000 ya ke harga 60.000 itu nggak lebih dalam daripada cycle yang lalu gitu, nggak lebih dalam. Jadi yang mesti kita aware meskipun buran tetap ada koreksi sih itu. Nah koreksinya kali ini kenapa? Karena ada pemerintah Jerman yang ternyata jualan Bitcoin-nya, terus market juga masih ragu-ragu, bingungnya karena election-nya ini bakal ke arah mana. Donald Trump belum tentu mencalonkan diri, belum tentu bisa mencalonkan diri. Pemenangnya kita belum tahu, survei juga belum ada. Rate cut yang kita harap-harap dari bulan Januari juga mungkin nggak ada rate cut di 2024, nggak ada pemotongan suku bunga. Kenapa nggak ada pemotongan suku bunga? Karena yang kita tahu kan petrodolar baru diakhiri kontraknya ya sama Arab Saudi, mereka nggak memperpanjang lagi. Jadi mereka perlu strong dollar gitu, supaya negara-negara penghasil minyak tetap mau pakai dolar, meskipun udah nggak ada perjanjian lagi gitu. Nah, gimana untuk mempertahankan uh, dolar Amerika? Ya rate cut-nya ditahan dulu gitu sih. Rate cut-nya ditahan dulu dan masalahnya dampaknya ada di negara-negara dunia ketiga kayak kita di Indonesia gitu yang kita tahu dolarnya makin lama makin mahal. So kalau teman-teman masih ada yang nabung dalam bentuk rupiah, uh, better cari hard asset untuk diinvestasi. Salah satunya ya Bitcoin gitu. Mumpung harganya juga lagi koreksi.
Oke, thank you Kak Angga untuk insight-nya. Ini kita udah selesai semuanya nih, question list-nya udah ditanyain semua. Dan ini benar-benar insightful banget sih, karena buat aku pribadi juga ini memang sangat-sangat insightful. Jadi aku yakin juga buat teman-teman di Innovators juga pasti akan memberikan insight tambahan lah gitu ya untuk mereka bisa investasi kripto. Thank you so much Kak Angga buat waktunya. Makasih Thank banyak. you, Nanti thank kita you. akan share artikelnya di grup ya kok ya. Thank you juga Siap. Ire Thank you, thank you. udah di setting untuk interview sama Ko Angga. Thank you Kak Angga. See you. Thank you, thank you, thank you waktunya. Iya.